Hello everybody, how are you doing? Welcome back to this channel. In the last video, I have talked and introduced to you about part of speech, and one of the part in the part of speech is a noun. So, in this video, we're going to talk about noun. What is noun? Noun adalah kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyebut seseorang, tempat, benda, atau hal, dan ide. Di video kali ini, kita akan membahas 9 poin dari noun. Yang pertama adalah common noun, yang kedua adalah proper noun, yang ketiga adalah compound noun, yang keempat adalah abstract noun, yang kelima adalah concrete noun, yang keenam adalah material noun, yang ketujuh adalah collective noun, yang kedelapan adalah possessive noun, dan yang terakhir adalah gerund. Yang pertama ada common noun. Common noun adalah kata benda umum. Kata benda ini adalah kata yang menamai salah satu kelompok, orang, tempat, hal-hal, atau benda dan gagasan. Umumnya, common noun tidak menggunakan huruf besar di awal kata tersebut. Yang kedua adalah proper noun. Proper noun adalah kata benda yang mengacu pada orang, tempat, atau benda tertentu. Jadi, common noun adalah kata benda umum, sedangkan proper noun adalah kata benda khusus. Baik itu untuk menamai orang, tempat, hal-hal, atau benda, dan gagasan, atau ide. Perbedaan di antara common noun dan proper noun adalah common noun tidak menggunakan huruf kapital di awal kata benda tersebut, sedangkan proper noun menggunakan huruf kapital atau besar di awal kata tersebut. Berikut adalah contoh untuk common noun: singer, river, writer, city, country, movie, president, and planet, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah contoh untuk proper noun: Judika, Amazon, Terelie, Jakarta, Indonesia, Harry Potter, Mr. Jake, and Earth. Berikut adalah contoh dalam kalimat: I want to be a writer. Dan kalimat yang kedua, Terelie wrote many books. I want to be a writer. Writer di sini adalah common noun, karena kata benda ini belum spesifik. Sedangkan untuk Terelie adalah kata benda spesifik. Jadi, Terelie adalah salah satu writer. Di kalimat pertama, writer masih umum, sedangkan untuk nama dari writer tersebut sudah spesifik. Jadi, untuk Terelie untuk nama kita harus menulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh kedua adalah let's go to the city versus let's go to Jakarta. Nah, city di sini adalah common noun, sedangkan Jakarta adalah proper noun. Yang ketiga adalah concrete noun. Concrete noun disebut juga dengan sense noun atau dirasakan. Kata benda ini kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa cium, bahkan kita bisa menyentuhnya. Untuk contoh kata benda concrete noun, diantaranya adalah milk, sand, coffee, music, salt, book, keyboard, rice, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, inti dari kata benda ini adalah kata benda yang bisa dilihat, didengar, dicium, atau disentuh, bahkan dirasakan. Yang keempat adalah kata benda abstrak atau abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang menyumbangkan ide, emosi, perasaan, kualitas, atau konsep tidak berwujud. Nah, abstract noun adalah lawan dari concrete noun. Kalau concrete noun adalah kata benda yang nyata, sedangkan untuk abstract noun adalah kata benda yang abstrak atau tidak berwujud. Berikut adalah contoh dari abstract noun. Pertama adalah love, fun, bravely, fierce, angry, religion, good, and bad. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima adalah collective noun. Collective noun adalah kata benda yang mengacu pada sekelompok benda atau hewan. For example, ada tim. Jadi dalam tim ini terdiri dari beberapa orang.
Jadi ini adalah kata benda kolektif. Ataupun a pair of shoes. Jadi ada sepasang sepatu. Jadi ini adalah kelompok kata benda. Untuk contoh yang lain ada army, group, audience, family, faculty, jury, alumni. A gallon of gasoline, a group of trees, a piece of paper, a set of tools, a drop of rain, a herd of elephants, and a colony of rabbits. Dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam adalah material noun. Material noun adalah kata benda yang mengacu pada suatu zat. Contoh dari kata benda material adalah cement, brick, stone, sand, concrete, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketujuh adalah compound noun. Compound noun adalah kata untuk orang, hewan, tempat, hal atau benda, atau gagasan yang terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi kata benda ini adalah kata benda yang dibuat dari dua kata atau lebih. For example, toothpaste yang terdiri dari tooth dan paste, artinya pasta gigi. Contoh lain adalah fireflies, the full moon, son-in-law, swimming pool, blackboard, sunrise, washing machine. Yang kedelapan adalah kata benda possessive atau possessive noun. Possessive noun adalah kata benda yang menunjukkan kepemilikan dan biasanya menggunakan an apostrophe atau koma di atas atau an apostrophe plus s di akhir kata. Nah, untuk contoh adalah a man's t-shirt. A man adalah a man tambahkan dengan koma di atas plus s, setelah itu diikuti kata benda. A man's t-shirt. Bajunya seorang laki-laki. Untuk contoh lain adalah people's right. Students class. Untuk kata benda plural yang berakhiran dengan s, kita hanya perlu menambahkan koma di atas. Setelah itu tidak ada penambahan s lagi. Contoh lainnya adalah boys bedroom, my boys bedroom, Mr. Ali's house, Edge's house, versus Edge's house. Khusus untuk nama, jika nama itu berakhiran dengan s, kalian bisa menambahkan koma di atas plus s atau hanya menambahkan koma di atas dan diikuti dengan kata benda. So, Edge's house artinya rumahnya Ajis. Di sini ada nama, this is Mr. Ali's house versus this is Mr. Edge's house. Untuk Mr. Ajis karena berakhiran dengan s, kita hanya perlu menambahkan koma di atas. Atau kita juga bisa menambahkan s lagi setelah Mr. Ajis. Yang terakhir adalah gerund. Gerund adalah kata-kata yang dibentuk dengan kata kerja tetapi bertindak sebagai kata benda. Mereka sangat mudah dikenali karena setiap gerund adalah kata kerja verb 1 yang ditambahkan dengan ing di akhir kata tersebut. For example, play become playings. Read become readings, enjoy becomes enjoying, hit becomes hittings, pass becomes passing, get becomes getting, talk becomes talking, wear becomes wearing. Untuk contoh kalimatnya, play dreams are often metaphoric relating to your own personal freedom. Nah, playing di sini adalah gerund, yaitu kata kerja yang dibuat menjadi kata benda dengan penambahan ing setelah kata kerja pertama. Sedangkan untuk are relating adalah kata kerja bentuk continuous. Untuk contoh kalimat kedua adalah we enjoy reading a books. Reading di sini adalah gerund yang dibuat dari kata read verb 1 ditambahkan dengan ing menjadi reading. Sedangkan untuk kata kerja di sini adalah enjoy. We enjoy reading a books. Thank you so much. That's all for this video. I hope you enjoy and see you on the next video. Bye!